الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Ya, bengong aja sih, Ja. Apa sih, Bang? Yuh, dari tadi orang pada membasahi lidah dengan zikir doa, bengong aja, pegang-pegang HP aja. Lu pasti suzon sama gua kan? Ya, bukan suuzon, Ja. Tapi ngomong-ngomong tuh HP siapa, Ja? Handphone gua lah, Bang. Ah, masa? Boleh nyopet tadi. Nah, kan pelan-pelan ketahuan, Ja. Enggak. Udah dong, Ja. Kita ini dong, kembali ke jalan yang benar dong, Iya, Ja. iya. Lagi Iya belajar, kan? Bang. Pelan-pelan ketemu Ustadz ntar. Nah, itu dia. Tapi gimana mau belajar penampilan masih kayak gini, Ja? Gimana, Ja? Ya gimana lagi? Ini kok kebanyakan, Bang. Aduh. Bisa dihapus ini. Ini susah, kita mau ngeliat, mau deket orang, takut juga kita ngeliatnya kalau kayak gini. Tapi hatinya baik loh. Hatinya baik. Iya. Yang tahu siapa kalau hatinya baik kan? Ya, makanya jangan suzon, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahur rame-rame ini apa ini? Ada apa? Ini Ustadz, masa handphone dibilang handphone Dicurigain. dari mana, Ustadz? Ya kan lihat aja penampilannya, Ustaz. Oh, nggak bisa kita menilai orang dari penampilan. Gitu. Nggak, kadang kita ini menuduh orang yang tampilannya nggak bisa kita mengatakan orang nggak seburuk yang kita duga. Bisa jadi lebih buruk lagi. Nggak bisa menilai isi buku hanya dari covernya aja, nggak bisa. Inilah penyakit kita ini, selalu menilai dari casingnya. Casing luar. Padahal innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah itu hati kamu. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Maka kita perbaiki hati. Pendosa sekali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mendinginkan orang yang berkonflik ini mesti dikasih teh. Nah, itu dia tuh. Ustadz. Tapi tenang, Ja, nggak disiram, Ja. Panas mulu, Ustadz, bawahnya. Bismillah. Tapi Ustaz, Bismillah. ini kalau misalnya kayak raja gini nih, Ustaz ya. Ya. Itu ketika pun jika misalnya dia berzikir, berdoa, beribadah dan lain-lain, diterima nggak sama Allah itu? Illa man taba, orang yang sudah bertaubat. Wa amana, beriman dengan iman yang baik. Wa amila amalan salihah, dia beramal soleh. Tiga step ini sudah dilewati raja. Sudah bertaubat, sudah beriman dengan iman yang benar, sudah beramal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim, semua silap khilaf salah dosa di masa lalu sudah bukan sekedar diampunkan Allah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua dosa masa lalu diganti Allah dengan hasanat, dengan kebaikan. Jadi insyaallah kita husnuzon, raja insyaallah orang baik. Amin. Amin. Tapi Ustadz, sebagai orang yang bisa dikenal bukan hijrah lah ya, maksudnya kita kan mencoba. Kalau hijrah berarti raja udah lama pindah dari Rawa Trate. Buktinya kita masih tetap di sini. Enggak, maksudnya bertobat lah ya, Ustaz. Pelan-pelan memperbaiki diri. Tapi kan kadang-kadang kita berbuat maksiat lagi, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apa kita harus maksiat tapi harus tobat terus gitu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Ini aku, kata Allah, la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang maksum, terjaga, terpelihara 100 kali. Apa dosa Nabi? Hadis ini muskil, problem. Nabi kan nggak ada dosanya. Kenapa dia bertaubat 100 kali sehari semalam? Ternyata setelah dianalisa oleh ulama, dosa kita zina, mohon maaf, narkoba, minum khamar, judi, riba. Tapi bagi seorang nabi, seorang wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia sedikit saja lalai, dia sudah menganggap itu dosa. Maka ketika itu dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Kenapa kita keluar dari toilet, keluar dari WC itu, kita katakan ghufranaka. Kalau bahasa kampung saya, please forgive me. Ghufranaka. Jauh kampung Ustaz. Ternyata kalau habis makan jagung ini lancar bahasa Inggrisnya. Maka maksudnya jangan sungkan sebelum. Ustaz, nggak usah repot-repot, Ustaz. Ghufranaka. Mau dibungkus semua kayaknya nih. Nggak usah repot-repot, yang ada aja keluarin. Ghufranaka, ampunanmu, ampunkan saya. Kenapa orang keluar toilet minta ampunkan saya?
Karena fungsi lidah untuk berzikir. Di dalam toilet dia nggak menggunakan zikirnya. Maka dia mengatakan, ampunkan aku karena aku sudah tidak memfungsikannya sesuai dengan fungsi yang kau ciptakan. Artinya kita sebetulnya menganggap tidak berdosa. Nah, memangnya dosa saya apa? Saya nggak berjudi, saya nggak berzina, saya nggak minum khamar. Dosa saya apa? Ketika kita merasa tidak berdosa, kita sedang berdosa. Jadi kalau kita silap, khilaf, salah, ya langsung istighfar. Saya pernah ketemu kiai. Dari awal ketemu sampai pulang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di situ saya merasa sangat berdosa, karena saya selama ini menganggap dosa itu ya yang besar-besar aja. Ternyata kiai mungkin entah apa terlintas di hatinya, mungkin Allah singkapkan hijab, lalu kemudian dia ingin supaya hatinya tetap bersih. Dia kata astagfirullah, astagfirullah. Tadi Pak Ustadz mengatakan, kalau mau dikatakan dia beribadah, masuk kamar mandi adalah berdoa, keluar kamar mandi juga berdoa. Pertanyaannya, Ustaz, ada seseorang dia ngerampok atau jambret. Jambret tadi dengan materi, dengan begitu banyak uang. Dan orang itu membelanjakan duitnya di warung kopi. Di warung kopi. Dan di warung kopi tadi itu ada seseorang, orang lain ditawarin ngopi. Lalu ditawarin ngopi, lalu orang ikut ngopi dengan dibayar dengan uang tadi dari hasil jambret tersebut. Bagaimana hukumnya seperti itu, Dat? Hukum orang yang diajak minum kopi. Betul, Ustaz. Pertama saya bahas dulu orang yang berbuat baik dengan uang haram. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kulu, makanlah. Min thayyibat, makan yang baik-baik saja, jangan makan yang tidak baik. Kenapa? Karena makanan ini akan berubah menjadi darah. Darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Nanti jantungnya rusak, otaknya rusak, pikirannya rusak gara-gara makan haram. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak, nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khotiatin pendosa. Kenapa ubun-ubunnya? Karena darah dari jantung naik ke ubun-ubun, akhirnya kepalanya, isi otaknya kotor, jahat, selalu ingin buat salah gara-gara makan haram. Maka jangan makan haram. Nah, ini bagi pelaku. Adapun bagi orang yang menerima, yang diajak makan, lihat dulu. Kalau yang ngajak saya minum Bang Arif, nggak mungkin Bang Arif ngasih saya uang haram. Kata siapa? Kalau saya khusus. Gini, Dat. Kalau yang ngajak saya Bang Raja, nggak mungkin Bang Raja ngasih saya duit haram. Tapi kalau kita udah tahu bahwa orang ini nakal, jahat, kita jangan ikut. Kenapa? Karena duitnya duit haram. Secara umum pasti duitnya duit haram. Jelas dia lintah darat, riba. Enggak bisa kita mengatakan, oh dia kalau untuk ke saya uang baik. Enggak, kenapa? Ghalabah, secara umum uang dia itu haram. Jadi kita nggak bisa menutup mata. Tapi kalau kita nggak tahu, kalau orang ini udah kita kenal baik, Bang Arif mau ngajak saya makan. Lalu, Ustadz, ayo kita nanti bukber ya, buka bersama. Lalu saya nanya Bang Arif, Bang Arif kira-kira uangnya ini halal nggak ya? Itu nggak bisa begitu. Kenapa? Karena secara umum rezeki dia baik, dia sahabat kita, dia orang rawat ratai yang memang soleh, dan insya Allah rezekinya halal. Tapi kalau orang itu sudah terkenal memang tidak baik, maka jangan kita ikut. Kalau ada orang yang salah, sikap kita tiga. Man ra'a minkum mungkaran, kamu melihat ada orang yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kalau nggak sanggup, fabilisani, dengan lisan. Kalau nggak sanggup, fabiqalbih, dengan hati. Maksudnya jangan ikutan, bukan malah ikut ngopi sama dia, bukannya nasihati dia, malah mengambil manfaat dari dia. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari makan haram. Amin, amin.